Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasi masih sama seputaran tentang PPDB tahun 2024, yaitu cara lapor diri ya. Ini adalah langkah terakhir proses atau fase terakhir para warga sekolah dalam rangkaian PPDB ya. Setelah mulai dari ajuan, kemudian verifikasi, seleksi, hasil seleksi, nah lapor diri. Ini adalah penentu untuk para warga sekolah. Karena proses ini kalau misalkan terlewat, maka para warga sekolah tidak akan bisa masuk sekolah dan tidak akan bisa mengikuti proses PPDB di jalur berikutnya ya, artinya langsung di blacklist ya, karena sengaja tidak lapor diri mungkin atau lupa ya, itu pokoknya nggak ada alasan. Ketika lupa atau tidak melaporkan diri maka dianggap mengundurkan diri. Nah, ketika dianggap mengundurkan diri maka tidak bisa mengikuti PPDB di jalur-jalur manapun sampai PPDB tahun depan. Nah, itu sayang banget. Nah, lalu bagaimana Mas Eka cara untuk lapor dirinya? Mudah, sangat mudah banget. Sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal nanti ikutin aja tutorial yang ada di video Mas Eka ini. Jadi, nanti Mas Eka akan bagikan tutorialnya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, yuk langsung aja. Kira-kira tutorialnya seperti ini. Oke, para warga sekolah ya. Jadi kali ini kita akan berbagi informasi untuk cara lapor diri, di mana adalah fase terakhir ya. Ini adalah langkah terakhir kalian ya, sebelum kalian dinyatakan masuk sebagai pemenang dari PPDB tahun 2024. Jadi dari rangkaian PPDB yang sudah Mas Eka sampaikan di beberapa video sebelumnya, jadi untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, jangan langsung loncat ke lapor diri ya. Silakan simak video-video sebelumnya, sebab ini adalah rangkaian video yang nyambung semua ya. Jangan tiba-tiba ngelihat ini lapor diri, wah nanti bingung. Ini lapor diri, cara daftarnya bagaimana, cara seleksinya bagaimana, bingung kalau misalkan baru nemu dan baru lihat. Tapi kalau yang sudah melihat di video-video sebelumnya ya, nah ini adalah rangkaian terakhir dari proses PPDB 2024. Kalau kalian tidak melakukan ini, maka rangkaian-rangkaian tadi kalian sudah lolos seleksi dan segala macam, itu percuma ya. Kalian akan dianggap mengundurkan diri ketika tidak lapor diri. Lalu bagaimana cara untuk melakukan lapor diri ini Mas Eka? Yuk langsung. Sebelum itu nih ya, Mas Eka akan ingatkan terlebih dahulu, Mas Eka akan bahas terlebih dahulu, karena kayak kemarin tuh waktu pembahasan video perihal cara pilih sekolah. Nah, banyak yang nanya, kok di saya nggak ada tombol pilih sekolahnya ya Mas Eka? Kan belum waktunya gitu, warga sekolah yang budiman. Nah, ini juga sama ya kan, nanti Mas Eka kasih nih lapor diri caranya seperti ini gitu kan. Begitu dia pada login nih, para warga sekolah pada login karena nggak ngikutin berita terupdate-nya, login. Loh, Mas Eka kok nggak ada tombol lapor dirinya, kemana nih? Nih, Mas Eka kasih tahu ya yang budiman. Jadi lapor diri, nah kita lihat jadwalnya nih ya. Ini untuk jenjang SD ya. Untuk jenjang SD itu rangkaian seleksinya itu nanti kan dimulai tanggal 10 ya untuk jalur zonasi ya. 10 sampai dengan 12 Juni nih ya. Nah, ini udah kita bahas, seleksi juga udah kita bahas, pengumumannya kita udah bahas. Nah, sekarang kita bahas lapor diri. Ini langkah terakhir. Itu tanggalnya adalah tanggal 13 sampai tanggal 14 Juni 2024. Jadi ketika di hasil seleksi ini kalian namanya tertera ya di satuan pendidikan tersebut, lolos, maka kalian wajib melakukan lapor diri ini di tanggal 13 sampai 14 Juni 2024 ya. Jadi tanggal 13-nya itu pukul 08.00. Nah, ini 20 sampai dengan jam 23.59 ya. Kemudian di tanggal 14-nya itu 00.00 ya sampai dengan 14.00. Jadi 24 jam nih di sini ya. 13 dan 14. Nah, ketika kalian tidak lapor diri, ya misalkan lupa nih tes ya kan, baru lapor baru ingat di 14.01, udah nggak bisa tuh ya. Terus bagaimana Mas Eka? Ya berarti kalian dianggap mengundurkan diri. Bisa daftar lagi ya? Nggak bisa.
Nah, ini makanya ini adalah kunci penting dalam proses seleksi PPDB. Kalian sudah lolos, kalian sudah masuk, keterima ya, hasil seleksinya ada, tapi tidak lapor diri, maka kalian dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti proses PPDB selanjutnya. Sayang banget kan? Makanya jangan main-main dengan lapor diri ini ya. Ini sangat krusial dan sangat penting banget. Oleh sebab itu, para warga sekolah harus catat tanggal-tanggal pentingnya dan cara lapor dirinya. Begitu juga dengan yang di SMP ya, lapor diri tanggal 13, 14 ya, sama ini jamnya. Jadi ini wajib dicatat. Jadi nggak ada lagi nanti di komen nanya, Mas Eka, kok tombolnya tidak ada? Ya, berarti tidak menyimak ya. Jadi Mas Eka bisa menyimpulkan kalau misalkan tidak menyimak, selain minim literasi juga minim untuk menyimak ya. Oke. Dan untuk SMA serta SMK jadwalnya itu sama di tanggal 13-14 Juni karena ini untuk prestasi akademik dan non akademiknya ya. Ya udah, nanti tinggal dilihat aja oleh para warga sekolah lapor diri di jalurnya masing-masing. Nah, karena yang di tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 nanti itu adalah untuk SD jalur zonasi, terus untuk SMP, SMA, dan SMK itu adalah prestasi, maka masih akan contohkan untuk ini terlebih dahulu ya. Nah, untuk jalur-jalur lainnya nanti akan sama semuanya, cara lapor dirinya seperti ini ya. Ini juga sama dari tanggal 13 sampai tanggal 14 Juni 2024, 24 jam, jamnya sama seperti tadi ya. Ini baik yang akademik maupun non-akademik, jenjang SMA maupun SMK. Jadi nanti kalian tinggal pilih di sininya aja ya, di jalurnya. Kalau memang kalian nanti keterima di jalur prestasi non-akademik, maka lapor dirinya di prestasi non-akademik. Begitu juga yang sebaliknya. Begitu keterima di akademik, ya lapor diri di akademik. Oke, ini tanggalnya, jadi catat ya para warga sekolah. Untuk yang SD tanggal 13-14, SMP juga sama 13-14, dan SMA serta SMK juga tanggal 13-14. Jadi nggak ada lagi yang nanya, Mas Eka, kok tombol lapor dirinya saat ini tidak ada ya? Ya belum ada, orang belum dimulai. Terus ngapain dikasih tahu dari sekarang? Dikasih tahu dari sekarang, biarin nanti pada saat tanggal 13 dan tanggal 14 kalian sudah tidak bingung lagi bagaimana cara lapor dirinya. Oke. Begini caranya. Kelamaan Mas Eka. Iya, biarin sengaja. Nih, kita langsung pilih ya di prestasi akademik, kemudian atau di non akademik, atau yang di SD itu zonasi. Yang SMA dan SMK juga sama, di akademik maupun di non akademiknya pilih. Salah satu jalurnya diklik saja ya. Diklik. Kalau memang zonasi yang di SD berarti zonasi. Kalau yang SMP, SMA, dan SMK itu akademik maupun non-akademik itu diklik saja. Nah, ketika diklik nanti kalian akan dibawa pada halaman berikut ini sesuai dengan jenjangnya masing-masingnya di prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk yang SMP dan SMA serta SMK, kalian pilih yang daftar ya. Ini selalu langkahnya pasti akan seperti itu untuk login masuk ke akunnya ya. Kemudian setelah pilih daftar, nanti kalian akan dibawa ke halaman login ya, jangan diaktifasi tapi di login ya. Klik di loginnya, jadi kan tadi sudah ini, terus klik loginnya. Setelah klik login, maka nanti kalian akan dibawa masuk ke dalam akun ini ya. Ini bukan aktivasi, sorry, ini login harusnya ya. Salah screenshot Mas Eka tuh ya. Di sini nomor pesertanya masukkan, terus passwordnya juga masukkan. Mas Eka lupa passwordnya gimana? Nah, ini penting ya, passwordnya itu jangan sampai dilupa, diingat, di screenshot, dicatat, pokoknya sebanyak-banyaknya dicatat, ditaruh di tempat-tempat yang mudah diingat ya. Jangan cuma catatan cuma satu doang, nanti takutnya lupa. Kalau memang lupa, bener-bener sama sekali tidak ada backupan passwordnya itu di mana, maka para warga sekolah bisa minta reset password di posko sekolah terdekat ya. Tidak perlu ke posko Sudin, tidak perlu ke posko dinas, tapi bisa langsung datang ke posko sekolah terdekatnya aja. Misalkan SMP, berarti ke SMP terdekatnya ya. Bilang minta reset passwordnya. Oke. Nah, kalau misalkan masih ingat ya berarti di sini masukkan nomor peserta, dimasukkan, terus kode keamanannya juga dimasukkan, klik login ya. Ini bukan cari akun, ini login ya. Maka nanti para warga sekolah akan masuk ke dalam akun para warga sekolah ya. Di sini ada namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tahun, terus detail pendaftarannya di sini ada semua, nomor peserta, jenjangnya, jalurnya, tahapnya, waktu update, jalur diterimanya, nanti di situ ada semua, lokasi diterimanya di mana, status lapor dirinya apa. Misalkan di sini belum ya, belum lapor diri, maka kalau sudah muncul seperti ini, nah di sini ada tombol namanya lapor diri. Nah ya, tombol merah ini lapor diri. Ini jangan ditanya lagi, Mas Eka kok sekarang belum keluar? Itu pasti banyak nih nanti di komen yang nanya kayak gitu. Ya belum waktunya, nanti kalau sudah waktunya di tanggal 13-14 Juni baru ini tombol ini akan keluar jika statusnya itu dinyatakan lolos
ya. Ya di sini kan ada nih lokasi diterimanya ya. Kalau misalkan lokasi diterimanya tidak ada ya berarti nggak ada. Kalau ini tidak muncul ya berarti tidak diterima gitu ya. Bagaimana cara melihatnya Mas Eka diterima atau tidak itu sudah Mas Eka bahas di seleksinya, oke? Di mekanisme seleksinya. Nah, kalau sudah lapor diri seperti ini, kalian klik lapor diri ya, jangan dikeluar ya. Klik lapor diri, maka nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti berikut ini ya. Di sini ada nama kalian, tempat tanggal lahir, kelamin, alamat, sekolah, tahun lulus, terus info seleksinya ini di sekolah mana, tahun lulus ya. Terus info seleksinya lagi di sini nomor daftar, jenjang SMA-nya, terus jalurnya, jalur masuk prestasi akademik, tahapnya tahap 1, waktu update-nya kapan, lokasi diterima misalkan SMA Negeri 01, contoh seperti itu ya. Nah, kalau ini udah keluar semua, jangan lupa dicentang ya, setuju dengan pernyataan di atas ya. Setelah ini dicentang, maka para warga sekolah klik ya, lanjutkan. Ingat ya, dicentang, lanjutkan ya. Setelah itu, maka para warga sekolah akan dibawa pada halaman berikut ini. Di sini akan ada keterangan cetak bukti lapor diri. Di sini ada nomor pendaftaran para warga sekolah, terus di sini ada notifnya ya. Anda wajib melakukan cetak print out tuh ya. Jadi ini wajib dicetak ya. Mas Eka menggunakan handphone, diklik cetak, nanti kan keluar bentuknya PDF, itu di screenshot terus minta print aja ke tukang fotokopi atau ke warnet atau kemana lah ya, kalian silakan bebas kalau yang memang di rumahnya tidak ada printan. Tapi kalau memang ada print, gunakan laptop langsung di print ya. Biasanya nanti ini akan diminta oleh sekolah ya. Sekolah-sekolah tertentu aja sih, nggak semua sekolah gitu kan. Kadang ada sekolah yang ya udah kalau udah dicek dari sistem sekolahnya udah lapor diri, ya udah ininya dipegang aja dulu lah ya. Nanti ketika masuk sekolah di tahun ajaran baru dibawa. Ada juga yang sekolah, ayo nih kalau yang udah lapor diri datang ke sekolah. Ya itu mekanismenya sekolah masing-masing. Yang jelas, ketika kalian sudah mencetak lapor diri ini artinya sudah melanjutkan ini, klik melanjutkan dan sampai keluar bukti cetak lapor diri ini, maka secara sistem kalian sudah resmi ya. Resmi apa nih Mas Eka? Resmi diterima ya di satuan pendidikan tersebut ya. Jadi proses seleksi PPDB-nya sudah selesai. Sampai di sini ketika kalian sudah mencetak bukti lapor dirinya. Ini pasti keterima Mas Eka? Iya ya. Secara sistem sudah selesai, sudah finish ya. Kalian sudah menjadi juaranya di sini. Oke, sudah selesai. Sudah tidak ada proses seleksi lagi kalau kalian sudah mencetak lapor diri ini dan kalian dinyatakan diterima. Oke, udah. Berarti proses selanjutnya kalian tinggal komunikasi ke sekolahnya. Nah, mekanisme di sekolahnya bagaimana itu tergantung sekolahnya masing-masing. Ada yang nanti lapor diri di tanggal 13, 14-nya suruh datang ke sekolah bawa buktinya ada. Atau ada nanti di tanggal 16 dikumpulin semua warga sekolah yang lolos dari jalur ini dikumpulin, ada. Atau nanti ada dikumpulin melalui WhatsApp grup ya, ada. Itu pokoknya mekanismenya sekolah masing-masing lah. Yang jelas ketika para warga sekolah sudah mencetak bukti lapor diri seperti ini, maka para warga sekolah sudah selesai. Secara sistem sudah sah ya, sudah diterima ya, diterima di dalam sekolah tujuan para warga sekolah. Maka ya udah, para warga sekolah tinggal mempersiapkan diri untuk masuk sekolah. Nah, ketika sudah masuk ke sekolah, ingat perjuangan sampai di titik ini tuh sungguh-sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ketika nanti sudah keterima, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan sia-siakan sekolah yang sudah kalian peroleh di sini. Karena kalian sangat beruntung sekali ketika sudah ini keluar dan sudah lolos. Karena masih banyak orang yang ngantri untuk masuk di proses PPDB berikutnya. Ya, jadi sekali lagi bagi yang sudah keterima jangan coba dimain-mainin ya. Ah, udah cetak lapor diri tapi saya nggak mau ngambil. Janganlah ya, kasihan oleh orang-orang yang mungkin ngantri pengen masuk ke situ. Ya, jadi untuk para warga sekolah yang nanti sudah keterima, ya sarannya Mas Eka adalah tingkatkan lagi belajarnya dan selalu ingat proses PPDB ini. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi begitulah cara lapor dirinya, cukup sangat mudah dan ini adalah hal yang paling krusial banget di PPDB. Ketika kalian tidak melakukan lapor diri maka dianggap mengundurkan diri, dan ketika dianggap mengundurkan diri maka kalian tidak akan bisa mengikuti proses PPDB selanjutnya ya. Dalam artian kalian akan di blacklist selama PPDB 2024 ini ya. Seperti itu para warga sekolah.
Ya jadi seperti itu para warga sekolah. Ya itulah tadi cara lapor dirinya sangat mudah kan ya. Kalau udah lapor diri seperti itu, udah para warga sekolah nggak perlu ke sekolah, nggak perlu kemana-mana. Tapi kalau mau datang ke sekolah boleh nggak? Boleh, silakan ya. Tapi secara sistem itu udah selesai ya. Urusan nanti dengan sekolah harus membawa berkas-berkasnya, ya silakan hubungin sekolahnya. Karena ya setiap sekolah memiliki mekanismenya masing-masing. Setelah lapor diri ya mungkin nanti dikumpulkan, dibuat WhatsApp grup atau lainnya, ya silakan. Pokoknya itu setelah warga sekolah mengklik lapor diri di sistem, maka secara sistem para warga sekolah sudah sah diterima di sekolah tersebut. Maka proses PPDB di tahun 2024 ini sudah selesai. Jadi kalau diklik lapor diri udah selesai. Nah perkara nanti saya harus datang ke sekolahnya Mas Eka, membawa ini, membawa itu. Ya itu diserahkan ke sekolahnya masing-masing. Karena setiap sekolah punya mekanisme atau aturannya masing-masing. Ada yang oh udahlah nggak usah ngumpulin apa-apa, cuma cukup di WA aja. Yang penting sudah lapor diri kan, nanti kita masukin di grup. Yang penting nomornya aktif. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang harus mana sini berkas-berkasnya dibawa dikumpulin ya. Padahal udah paperless ya. Tapi masih aja dipindah berkasnya. Seperti itulah ya kurang lebih. Tapi kan ini buat arsip Mas Eka, harus dong. Ya silakan aja nggak apa-apa. Kan bisa padahal buat arsip dikumpulin via WA, terus soft copy-nya dikasih ya, tinggal ditaruh. Kan arsip kan arsipnya bisa dokumennya bisa digital ya, tanpa harus ngeprint. Karena kan katanya paperless ya. Seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.